Untuk mengenalkan kesenian tradisional kepada generasi muda, Samuel membuat sanggar wayang beber metropolitan. Tampil dengan gambar kekinian, latar musik pop, dan cerita yang up to date membuat wayang ini dilirik bagi generasi muda. Wayang beber metropolitan menjadi pintu masuk untuk mengenalkan kesenian tradisional kepada generasi muda. Hal ini dikarenakan cerita dan tokoh wayang mudah diterima kaum muda karena terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Seperti karakter wayang di luar dari cerita Jawa, warna wayang yang lebih bervariasi, serta musik yang menjadi latar penceritaan wayang beber metropolitan juga lebih kekinian. Pasalnya latar musik tidak menggunakan gamelan, melainkan dengan jenis musik pop atau reggae. Maniraos waspada salah pandeleng wayangane siklo anto panglipur. Balutan wayang beber metropolitan yang kekinian membuatnya mudah diterima oleh generasi muda, terutama mahasiswa. Pasalnya tak jarang mahasiswa yang belajar ke Samuel untuk membuat wayang beber metropolitan dengan memasukkan pesan penting di balutan gambarnya. Dibangun pada tahun 2010, pendiri wayang beber metropolitan Samuel Jumbo berharap wayang beber metropolitan dapat menjadi sarana berekspresi bagi generasi muda sehingga kesenian tradisional ini tetap lestari dan dilirik oleh dunia. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Samuel selaku pendiri wayang beber metropolitan. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Mas Samuel, Assalamualaikum, apa kabar Mas? Selamat siang, Waalaikumsalam Mas. Ya, Alhamdulillah sehat ini. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat juga. Ya, keadaan kami di sini juga sehat. Kita langsung saja berdiskusi tentang apa yang sudah Mas Samuel lakukan karena ini luar biasa sekali ya. Kami mengapresiasi apa yang Mas Samuel lakukan untuk melestarikan kesenian tradisional kita yaitu wayang ya. Nah, tapi ini wayangnya sedikit berbeda karena tadi kita lihat juga di tayangan latar musiknya kekinian sekali, bukan musik yang menggunakan gamelan dan instrumen tradisional lainnya. Ini boleh diceritakan Mas Samuel dari mana mendapatkan ide untuk mengupgrade ya wayang kita menjadi namanya wayang beber metropolitan. Ya. Terima kasih Mas Andrew, terima kasih dari TV ya sudah memberikan kesempatan untuk ngobrol bareng. Nah, awalnya itu memang semuanya dari hal yang nggak terduga, dari iseng. Tetapi keisengan ini memang sebenarnya mendasar karena diawali dari sebuah kegelisahan saya melihat kemandekan khususnya dari wayang beber. Nah, wayang beber sendiri ini yang tradisi itu masih terawat hingga hari ini, itu di Pacitan dan di Gunung Kidul. Cuman realita zaman, pergerakan zaman ini kan harus dijawab juga, gitu kan? Artinya apa yang kita pahami tradisi hari ini itu pun juga hasil dari sebuah cultural movement pada masanya, gitu kan? Jadi menurut saya tidak ada yang absolut dalam sebuah pergerakan kebudayaan. Maka saya juga nggak sendiri sebenarnya, dengan beberapa kawan-kawan juga ada di Solo, ada di Praci, ada di Mojokerto. Kami punya jalinan mencoba untuk memunculkan, tetapi dengan aksentuasi kekinian. Cerita sudah tidak akan lagi cerita yang tradisi seperti Joko Kembang Kuning ataupun Remeng Mangunjoyo, tetapi kami mencoba untuk menjadikan wayang itu betul-betul menjadi media komunikasi. Jadi kalau yang tradisi itu bermanfaat di eranya, ya. Nah, mudah-mudahan wayang beber metropolitan ini bermanfaat juga di era milenial di abad 21. Kira-kira seperti itu. Jadi saya hanya pengen wayang itu
tidak mengalami kemandekan dan tidak hanya menjadi media nostalgia, karena wayang itu sendiri adalah sebuah media komunikasi. Tak ubahnya seperti gadget, tak ubahnya seperti sosial media, kan begitu. Tapi di era masa lampau dengan bentuk seperti itu, dengan racikan musik seperti itu. Nah, pada saat saya bawa ke era hari ini, tidak kok merusak sebenarnya, tetapi ini hanya satu kesadaran akan ruang dan waktu yang sudah bergeser. Nah, itu, maka memunculkan aksentuasi di hari ini. Secara filsafatnya sebenarnya sama. Wayang atau wayang beber khususnya ini sebagai tuntunan dan tontonan. Saya kira seperti itu. Jadi ini dimodifikasi, di-upgrade agar bisa menjadi magnet ya, agar bisa dilirik generasi muda. Betul. Sehingga menjadi sebuah pintu Betul. masuk bagi generasi muda untuk lebih mendalami budaya-budaya tradisional kita. Baik, tapi kan Ya, kalau yang mengupgrade kedua, yang nggak atau kalah penting, memodifikasi, memahami persoalan hari ini. oke, memahami juga persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Betul. Nah, untuk bisa memunculkan isu-isu yang kita rasakan saat ini kan ada karakter-karakter atau tokoh-tokoh wayang yang Mas Samuel buat sendiri ya, yang Mas Samuel ciptakan sendiri. Ini bagaimana proses kreatif Mas Samuel untuk menciptakan tokoh-tokoh wayang dalam wayang beber metropolitan ini, Mas Samuel? Ya, eksperimen itu penuh dengan kengawuran sebenarnya. Ya, tapi jujur saja, saya ini terinspirasi dari senior saya, guru saya, almarhum Pri GS, ya, Kang Pri, sosok budayawan dan Semarang, ya, yang lama membimbing saya, gitu kan. Saat saya dulu sempat ada di salah satu media. Nah, saya mencoba untuk mengambil mengambil inspirasi ini untuk saya tuang dalam wayang beber metropolitan yang saya buat ini. Jadi karakter-karakter ini memang rekaan saya sendiri, itu bagian dari semiotika dari realita sosial yang saya hadapi, yang kita hadapi semua. Di situ ada Pak Durjono, terus ada Pak Bimbang, nama-namanya ada Pak Dewaskito, terus ada tokohnya lagi Karebet, Genduk, Cempluk, ada Gembyeng. Nah, jadi mungkin aneh ya, karena memang ini satu cerita yang background ceritanya bukan negara Alengkadiraja ataupun dari negara seperti pewayangan pada umumnya, tapi saya coba ciptakan ini tokoh-tokoh yang tinggal hidup di satu negeri dongeng boleh dibilang yang bernama negeri Poco-Poco. Nah, jadi cerita ini memang sedikit karikatural, ya, karena memang kebetulan saya dari SMP itu senang sekali dalam dunia karikatur, gitu kan. Tapi sayangnya nggak kesampaian menjadi kartunis. Gitu kan. Kebetulan kenal dengan Kang Pri, almarhum Kang Pri. Sekarang beliau sudah almarhum. Nah, di situ perspektif-perspektif dalam dunia karikatural ini sebenarnya menarik sekali. Nah, ini juga saya masukkan dalam konsep wayang beber metropolitan. Jadi wayang beber metropolitan itu boleh dibilang pertunjukan wayang beber dengan dengan bumbu karikatural satir. Nah, gitu. Jadi ngajak orang untuk sedikit berpikir, ngajak untuk menertawakan dirinya sendiri, sebenarnya begitu. Baik, jadi memang ada berbagai macam pesan ya yang terkandung di dalam wayang beber metropolitan ini. Lalu bagaimana sebetulnya respon para generasi muda kita yang melirik wayang beber metropolitan ini? Apakah mereka juga sudah ada yang tertarik menjadi dalang atau bahkan sudah ingin menciptakan sanggar sendiri, tapi ditahan dulu
Mas Samuel, karena kita akan bahas usai Oke, jeda. siap. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mas Samuel. Mas Samuel, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, wayang beber metropolitan ini kan menjadi sebuah pintu masuk ya bagi generasi muda agar mereka mau melihat kekayaan budaya-budaya tradisional kita. Nah, sejauh ini bagaimana respon dari generasi muda yang belajar di tempat Mas Samuel? Apakah mereka ada keinginan untuk menjadi dalang atau bahkan ada keinginan yang lebih, bahkan ingin membuat sanggar sendiri misalnya? Keinginan itu ada dan sudah alhamdulillah sudah terjadi. Salah satu mahasiswa dari salah satu mahasiswa lah, itu dia ambil sejarah tapi dia suka sekali dalam proses wayang. Bahkan awalnya itu memang wayang purwa. Nah, dia ini memang bukan orang Jawa. Nah, awalnya itu ya sempat ada satu pembulian kecil, itu biasa ya. Meskipun itu juga jangan dibiasakan juga, gitu kan? Sempat tidak pede membawa wayang tradisi. Ya akhirnya ketemu saya coba kasih media dan nyaman. Sudah beberapa kali anak ini mementaskan pertunjukan lewat media wayang beber metropolitan dan alhamdulillah lancar, gitu. Karena memang wayang beber metropolitan ini saya ciptakan dengan menggunakan kesadaran saya sebagai bangsa Indonesia, ya, memakai bahasa Indonesia, gitu. Agar wayang ini yang berangkat dari kultur Jawa mampu dinikmati, betul-betul dinikmati secara bentuk dan dinikmati secara cerita oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, itu. Jadi saya belum bisa untuk betul-betul mengglobal, tetapi paling tidak saya menasional dulu. Supaya Indonesia ini punya kebudayaan. Gitu. Jadi bukan Jawa sentris, tetapi Jawa menginspirasi untuk Indonesia. Baik. Begitu. Kalau untuk ceritanya sendiri atau isu yang ditanamkan atau isu yang disampaikan dalam sebuah cerita wayang yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa yang belajar di tempat Mas Samuel apa saja? Karena kan tentu perspektif mahasiswa dengan dalang yang melakukan pementasan wayang tradisional tentu berbeda ya. Apa saja biasanya isu-isu kekinian ya yang disampaikan oleh mahasiswa agar mahasiswa yang lain atau generasi-generasi muda yang lain bisa relate, bisa terkoneksi dengan pesan yang disampaikan? Iya, ya memang berbeda wayang beber metropolitan dengan pertunjukan wayang-wayang yang berbasis tradisi ya, yang ceritanya masih dengan cerita pakem tradisi. Nah, saya dan beberapa teman-teman yang memang pengen belajar, sebenarnya bukan magang tetapi pengen eksperimen dengan wayang beber metropolitan, itu cerita-ceritanya ya keseharian, ya. Cerita tentang pergeseran ruang, gitu kan, di mana ada satu ruang daerah yang dulunya menjadi lumbung, kemudian berubah menjadi apartemen. Nah, tetapi bagaimana menyampaikannya ini dengan bumbu-bumbu komedian satir. Jadi memang tidak ibaratnya tidak terus menohok atau menunjuk merek, tidak, tetapi tetap tersamar atau bahasa Jawanya itu nyamudono, itu dalam satu konsep pewayangan itu harus tersamar, itu harus tetap terjadi, itu kan. Terus persoalan global warming, itu kan, persoalan bencana alam, hal-hal seperti itu, hal-hal yang hari ini kita sama-sama merasakan concern di situ, gitu kan. Nah, ini coba dimunculkan
lewat satu media komunikasi yang memiliki root dengan akar nusantaranya. Itu kan. Selama ini kan mendapat info seperti itu lewat gadget masing-masing, lewat berbagai macam sosial media. Nah, coba jika dimunculkan dalam satu sosial media yang memiliki root di masa lampau tetapi hadir dan relate dengan zaman ini kan menarik, Mas. Gitu kan? Bukan pengulangan satu konten berita atau info, tetapi bagaimana info tentang global warming ini dilihat dari perspektif yang berbeda. Nah, ini sebenarnya begitu. Jadi mengajak untuk movement melihat satu case itu dari berbagai perspektif sebenarnya. Tuh. Baik. Jadi ini tentunya silakan. case-case di hari ini, gitu kan. Tuh. Jadi bisa menjadi sebuah media ya untuk menyampaikan pesan moral ya, seperti isu global warming dan juga isu-isu hangat yang sedang kita hadapi saat ini. Seperti tadi di tayangan, tadi saya juga sempat melihat ada satu gambar di mana Mas Samuel sedang mengajarkan satu mahasiswa dan ada gambar wayang, di mana ada gambar yang banyak sekali media sosial di sana di kertas yang sedang diajarkan dari Mas Samuel ke salah satu mahasiswa dan ada orang di situ. Itu cerita tentang apa, Mas? Apakah ada isu juga yang sedang ingin disampaikan dalam cerita tersebut? Betul, betul. Sebenarnya ini sebuah gambar dialektika tentang cerita tradisinya. Nah, menarik kan? Nah, cerita tradisi, di cerita tradisi wayang beber itu ada tokoh yang namanya Joko Kembang Kuning. Nah, atau Panji Asmoro Bangun yang mengembara, ya singkat ceritanya begitu ya, mengembara mencari belahan jiwanya Dewi Sekartaji. Nah, cerita ini coba saya adaptasi tetapi masuk dalam satu era yang sangat-sangat berbeda. Tokohnya saya rubah namanya menjadi Karebet. Karebet ini sebenarnya maknanya juga wayang beber. Nah, tetapi Karebet ini juga mengembara mencari kekasihnya yang namanya Cempluk. Tapi karena Karebet sudah hadir di abad 21, pengembaraan itu sudah selancar di sosial media. Nah, ini sebenarnya kepekaan kesadaran dalam khususnya dalam ruang seni budaya untuk mengulik kembali atau meraba kembali tradisi, mengenali tradisi. Karena tradisi ini tidak mati sebenarnya. Nah, tapi bagaimana nilainya kita bawa, pengembaraannya Panji tetap, tetapi secara bentuk, movementnya Panji sudah berbeda. Bukan lagi pengembaraan di hari ini itu orang memanggul bungkusan, keluar masuk hutan, sudah tidak seperti itu. Tapi sekarang itu keluar masuk sosial media. Itu kan, pengembaraan itu pengembaraan di dunia maya. Itu kan. Nah, ini yang coba saya hadirkan di zaman yang berbeda tetapi memiliki pijakan tentang nilai pengembaraan Panji. Nah, begitu. Itu kira-kira seperti itu. Di gambar itu. Baik, luar biasa sekali. Ternyata filosofinya sangat mendalam ya. Dari sebuah gambar ada cerita yang sangat filosofi sekali dan ada pesan moral juga di dalamnya. Nah, terima kasih Mas Samuel telah berbagi inspirasi, telah berbagi waktu bersama kami di Halo Indonesia. Kita harapkan ini memang menjadi sebuah pintu masuk ya bagi generasi muda untuk melihat betapa kayanya budaya tradisional kita sehingga kita bisa bersama-sama melestarikan budaya tradisional kita tercinta. Terima kasih Mas Samuel telah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, salam sehat Mas Samuel. Iya, terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perupa seni ternama Chiharu Shiota menampilkan 100 karya seni The Soul Trembles. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.